Berita terbaru hari ini, Nikita Mirzani tersentuh melihat Vino mau jumpa si anak yatim piatu yang ayah ibunya wafat karena COVID. Akan diadopsi? Kisah Vino, si bocah yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat terserang COVID-19, booming hingga memancing rasa kemanusiaan sejumlah orang, termasuk para selebriti tanah air. Artis Nikita Mirzani tak tinggal diam. Kisah Vino, si bocah yatim piatu membuat hati tergerak. Ya, Vino, si bocah yatim piatu berusia 10 tahun. Vino menjadi yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal karena terpapar COVID-19. Kini, bocah kelas 3 SD di Kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur itu menjalani isolasi mandiri seorang diri di rumahnya. Ya, Vino, si bocah yatim piatu yang tadinya hidup bersama kedua orang tuanya, kini harus tinggal sebatang kara. Vino kehilangan orang tuanya yang sakit karena COVID belum lama ini. Ia pun harus hidup sebatang kara di rumah ayahnya, dalam kondisi harus isolasi mandiri pasca ditinggal orang tuanya. Kisah sedih kehidupan bocah Vino ini pun menuai perhatian banyak kalangan, tak terkecuali beberapa publik figur dan juga kalangan pejabat. Kala ini, sosok Nikita Mirzani pun turut prihatin atas apa yang dialami oleh Vino. Lansir dari story Instagramnya, Nikita Mirzani pun berniat segera bertemu dengan bocah Vino. Ya, pertemuan Nikita Mirzani dan Vino, si bocah yatim, rupanya akan segera terrealisasi. Hai Vino, kita ketemu sebentar lagi ya, kata Nikita. Seperti yang dilansir Minggu 25 Juli 2021 dari tribunstyle.com dengan judul "Nasib bocah Vino sebatang kara ditinggal orang tua, meninggal karena COVID". Nikita Mirzani bereaksi. Diberitakan sebelumnya oleh kompas.com, kisah keluarga perantauan asal Sragen, Jawa Tengah ini berawal ketika 3 pekan lalu Margono, paman Vino, menuturkan saat itu adiknya Kino mengalami sakit. Keluarga menduga dia menderita tipes dan diberi obat karena Kino pernah menderita penyakit itu. Awalnya keluarga pun tak mengira jika Kino terpapar COVID-19. Sebab pada 29 Juni 2021, lanjut Margono, adiknya sudah ikut vaksin dosis pertama, sehingga diduga kondisi itu hanya efek vaksin. Meski kondisinya kurang fit, Kino tetap berjualan pentol, keliling, dan kehujanan. Setelah pulang ke rumah pada hari itu, kondisinya semakin memburuk. Makan muntah, sudah diperiksa medis dan diberi obat tapi enggak kunjung sembuh, ungkap Margono. Karena kondisinya terus melemah, akhirnya Kino dibawa ke rumah sakit terdekat dengan rencana akan dirawat inapkan. Tapi setelah di rumah sakit diperiksa, hasil swab positif COVID-19 tepat 11 Juli. Oleh petugas medis diberi obat vitamin, suruh isolasi di rumah. Katanya, setelah tahu suami positif COVID-19, sang istri Lina yang sedang hamil 5 bulan langsung menjalani tes swab PCR di puskesmas. Oleh pihak puskesmas, Lina disarankan isolasi di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, meski belum keluar hasil pemeriksaan PCR-nya. Alasannya, agar mendapat pendampingan dokter kandungan untuk menjaga kesehatan bayi karena beresiko. Namun, kondisi Lina yang memiliki riwayat asma terus memburuk. Sementara Kino, yang awalnya dirawat di rumah, kondisinya juga menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah, suaminya juga makin drop. Akhirnya dijemput pihak Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar biar perawatan di sana,
ujar Margono. Kemudian Vino juga menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif. Hanya isolasi di rumah karena tak bergejala. Di saat itulah mereka berpisah. Vino di rumah, ayah dan ibunya di rumah sakit hingga meninggal dunia. Ibunya meninggal tanggal 19 Juli dan ayahnya tanggal 20 Juli, katanya. Semoga Nikita Mirzani dapat memberikan yang terbaik untuk Vino. Nikita Mirzani memang terkenal dengan artis huru-hara dunia entertainment. Dirinya tak pernah takut melontarkan statement-statement pedas pada artis, bahkan pejabat negara. Terlepas dari itu, ibu dari 3 anak ini memang selalu membuat dunia hiburan menjadi ramai. Artis yang pernah bersinggungan dengannya pun banyak, dari mulai Baim Wong hingga Andika Pratama, dan yang terbaru adalah Kiki The Voters. Memiliki sifat yang blak-blakan dan apa adanya, ternyata sifat asli Nikita Mirzani pun dibongkar oleh salah satu kru televisi ini. Hal tersebut bisa dilihat dari channel YouTube pribadinya, Crazy Nick Mirril. Nikita berbicara dengan salah satu dari orang-orang di balik layar televisi. Salah satunya adalah seorang produser yang memegang acaranya, Nih Kita Kepo, bernama Oji. Aku mau kasih tahu ya, ini tuh orang-orang di balik layar nih, salah satunya ada Oji, ujar Nikita seperti dikutip dalam video berjudul Blak-Blakan, Nyai dengan produser Trans TV. Ternyata nggak selamanya proses syuting itu menyenangkan. Mereka membicarakan segala sesuatu tentang orang-orang di balik layar tersebut. Nah, ternyata Nikita Mirzani memberikan suatu pertanyaan pada Oji tentang kesan pertamanya pada Nikita. Awal nih kita kepo ada, hostnya Nikita Mirzani nih. Apa yang ada di pikiran lo? Tanya Nikita. Ditanya begitu, Oji pun langsung menjawabnya dengan jujur. Oke, yang ada di pikiran gue waktu itu, anjir, ini gue berurusan dan bekerja sama dengan artis macam ini nih. Jawabnya, macam apa gue? Balas Nikita sambil tertawa. Tak ingin salah paham, kru itu pun menjelaskan dengan detail. Maksudnya gue waktu itu mempromosikan diri. Yang gue pikirkan mungkin sama dengan orang lain pikirkan kebanyakan. Kalau lo ini outspoken, blak-blakan, terus juga gak bisa diatur segala macam gitu kan. Tapi ini gue no peres dan no edit ya. Menurut gue, Nikita Mirzani adalah salah satu artis yang paling enak diajak kerja sama. Jelasnya panjang lebar. Ia pun menyebut bahwa Nikita sangat bersedia untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Karena dia misalnya dimintain apapun dia lakukan. Ya walaupun ada ngedumel-gedumelnya tapi tetap dilakuin gitu loh. Apa yang dibuat sama produksi dan membuatnya itu sama Nikita tuh ejakannya bagus, baik gitu sih. Pungkasnya. Tak puas, ternyata Nikita pun menanyakan kesannya bekerja sama dengan Nikita Mirzani selama hampir setahun. Kesan pesan lo selama kerja sama dengan gue Desember loh, tanggal 15 kita kerja sama. Tanya mantan istri di Pola TV ini. Kesannya hate to love and love to hate sih. Tapi gue jahat gak Ji? Tanya Nikita lagi. Enggak kok sayang, ucapnya sambil tertawa. Bagaimana menurut Anda?